Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya. Bu, gini silahkan memperkenalkan, nggak apa-apa ya, saya rekam Bu ya ini untuk dijadikan testimoni ya di YouTube saya. Kalau pengalaman saya ya di sholat itu tiap sholat, setelah sholat hajat sama tahajud, ya. awalnya tawasul dulu gitu. sama Nabi Muhammad ya. Terus siapalah yang kita tawasulin, baru nanti kita berzikir. Kuatnya kita 10 kita baca, kuatnya kita 100 atau 1000. Kalau Allah sudah mengizinkan, mengijabah semuanya, tanpa kita duga-duga keajaiban itu ada. Masya Allah. Contoh, ibarat kita susah, aku dapat dari mana ya besok bayar ini, bayar itu. Nah, terus saya coba kan baca, ngomong sama yang di atas, ya Allah, mudah-mudahan dikasih kemudahan. Nah, akhirnya langsung baca zikir sholat itu. Kuatnya saya sih cuman 1000. Masya Allah. 1000 kadang 1000, kadang kuatnya 300. Nggak tentu, tiap harinya nggak tentu saya bacanya. Masya Cuman Allah. Selalu ada saja pertolongan, mau bayar, entah itu bayar sekolah anak atau apa. Ada saja pertolongan, entah itu dari teman. Nah, kamu nggak usah mikir. Masya Allah. Nanti saya transfer, yang penting anak kamu sekolah. Subhanallah, saya sampai nangis. Masya Allah, ya. Dibilang nggak percaya, tapi itu gitu. Iya. Kalau ibu sendiri itunya ngamalinnya sholawat, kan banyak Bu sholawat gitu ya. Sholawat Jibril atau sholawat yang mana? Sholawat Jibril, Shallallahu ala Muhammad itu. Iya. Oh gitu. Itu kalau yang saya baca itu. Iya. Kadang kan mudah-mudahan. Kadang kan gini. Beda-beda. Ya kadang gini Bu ya, bukannya artinya ini ya, tapi masih banyak lah beberapa gitu ya berkomentar. Katanya ini testimoni settingan keajaiban. Kok saya udah ngamalin udah lama tapi belum terkabul. Nah, menurut Ibu sendiri nih bagaimana nih? Ini penjelasan Ibu gitu ya. Kalau menurut saya sih ya, kalau orangnya ragu, baca sholawat ragu, mikirnya kemana-mana, misalnya, iya sih, ini bisa gini. Jangan berharap sama zikir itu. Maksudnya kita mintanya sama Allah. Cuma caranya melalui berzikir. Iya. Jangan ibaratkan berzikir ini nanti aku bisa gini, itu namanya nggak boleh. Aku kita ini kalau Bu, kita tidak yakin, suaranya putus-putus. Gini jelas? Ya, bagus Bu. Kalau kita tidak yakin, mau baca, mau zikir apa saja, nggak akan bisa. Semua tergantung keyakinan. Kalau kita bacanya ikhlas, nggak berharap yang muluk-muluk, pokoknya bacanya harus los. Ya Allah, saya begini, saya mohon dilancarkan segala entah kesusahan atau apa. Kalau saya seperti itu, nggak minta yang muluk-muluk. Setuju. Baca ini pasti begini. Itu sudah menurut saya sih. Gimana ya, terlalu berlebihan. Jadi kita sudah slow, maksudnya semuanya saya pasrahkan sama yang di atas. Ini hanya perantara saya berzikir seperti ini. Kalaupun diijabah atau tidak, kita nggak boleh kecewa. Kok bisa sih baca ini nggak dikabul-kabulin? Itu bohong, itu nggak boleh kayak gitu. Kalau menurut saya sih. Iya betul, setuju. Menurut Ustadz atau yang lainnya tahu setuju Bu gitu. Kan kita gini, kita berharap dengan wasilah ya Bu ya, tentunya dengan wasilah sholawat, karena kita ketika berharap terkadang kan gini Bu gitu, kebanyakan ya gitu. Kita misalnya hari ini minta, sebut aja lah secara ini uang gitu kan, kita berharapnya minta uang gitu kan, tapi kita tidak menyadari gitu bahwa
saat ini kita dikasih yang lain, justru Allah kan memberikan apa yang kita butuhkan, seperti itu ya Bu ya. Rezeki bukan hanya berupa uang, entah itu makanan atau apa. Iya. Kalaupun kita punya hutang, andai kata ya, punya hutang atau apa, kita tuh masih kita disusahin dulu. Iya. Dibuat nangis dulu, kita kuat apa enggak, kita sabar apa enggak, ngadepinnya semuanya. Saya udah jalanin semua itu. Nah, di saat saya sudah down, benar-benar down, di saat itu Tuhan ngasih keajaiban. Ada orang transfer, temen transfer, gak usah nangis, kamu jangan bersedih. Kita diuji dulu, gak langsung mulus, jreng, uang ada gak langsung seperti itu. Iya. Setuju Bu gitu. Makanya saya sangat bersyukur hari ini, di pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi lewat udara bersama Ibu gitu ya di sini. Sangat menginspirasi ini gitu kan, karena tidak ada yang kebetulan Bu ya gitu, semua atas izin Allah semua gitu. Semua atas izin Allah. Ya. Terus, kita sama-sama belajar, Pak Ustaz, saya juga orang biasa, orang tak bisa apa-apa. Ya. Kalau boleh tahu Ibu dari daerah mana ininya asalnya, maaf gitu ya. Daerah Jember. Oh Jember, ya. Nah, terus Bu, untuk keajaiban itu yang Ibu rasakan tadi kan Ibu mendapatkan keajaiban itu banyak sekali ya yang tanpa disangka-sangka. Mahabbahnya luar biasa. Orang yang biasanya mau niat jahat sama kita, terkadang nggak jadi. Kok aku jadi gini ya? Kelihatannya orang ini gini. Itu pun di luar nalar kita, Masya Allah. Ada juga yang bilang, kok kamu bercahaya banget sih? Masya Allah gitu. Apa kamu pakai apa? Pakai susu? Pakai pengasihan atau apa? Ya saya bilang ngapain pakai pengasihan? Aku ini sholat mungkin dari air wudhu, bukan apa pengasihan atau pakai susu. Ternyata selawat itu memang luar biasa. Tadi berarti tadi kan Ibu di komentar ya gitu ya? Iya di komentar bahwa keajaiban itu datang menjadi pagar ke ini Bu ya, kata Ibu tadi kan? Tagar diri ya. Tagar diri. Itu bagaimana Bu tuh ceritanya tuh? Gitu kan? Pernah sih saya sakit gak jelas ya. Sakit gak jelas. Datang dalam mimpi, kelihatan orangnya itu siapa. Semuanya benar-benar adanya. Saya cuma berselawat Allah, kalau memang orang itu niat jelek sama saya, mohon kembalikan sama orangnya. Tunjukkan siapa. Saya tiap harinya meskipun nggak pas lagi sholat atau duduk-duduk kerja, itu saya selalu baca sallallahu alaihi wasallam. Terus saya baca. Itu rasanya entah itu ada bunyi suara ledakan atau Masya apa Allah. di atas genting atau apa. Itu sudah apa ya? Kuasa Allah lah, saya nggak tahu ya. Kuasa Allah. Alhamdulillah selalu dalam perlindungannya gitu. Tapi saya tidak mengagungkan, wah pikir ini hebat ya, enggak. Saya cuman saya kembalikan sama Allah. Oh ya, saya masih ditolong sama Allah. Allah sayang sama saya, bukan karena saya apa ya, itu cuman hanya perantara, berzikir hanya perantara, tapi keajaibannya memang luar biasa. Itu Bu, sakit Ibu itu lama atau gimana Bu tuh? Terus sakit apa yang sering terjadi sama Ibu gitu kan? Sakitnya gitu tiba-tiba apa ya? Rasa kayak dicekek gitu, kayak dicekek. Terus tiba-tiba orang sehat-sehat aja tiba-tiba panas banget, kayak dicekek, kayak gak bisa nafas. Pokoknya kayak orang linglung, dibuat kayak orang linglung gitu. Berapa lama itu Bu? Berapa lama? Sekitar hampir setengah bulan, 1 bulan paling lama. Oh tapi sering gitu ya? Berkali-kali gitu ya? Iya, sering berkali-kali. Di check up semuanya normal. Masya Allah. Nggak ada penyakit. Nah, ini penyakit apa sih? Saya sampai gini, ini penyakit apa ya kok bisa semuanya normal, tapi kepala saya pusing banget. Itu pun ada jamnya. Ya gitu, jadi nggak ini ya. Menjelang subuh, jam 12 ke atas, jam 12 malam, mau maghrib itu udah Masya Allah ya. Kepala terasa pusing, kayak lemas, kayak orang nggak punya darah, nggak punya tenaga gitu. Iya.
Masya Allah sekali ya Bu ya. Yang pertama ya dari yang tadi Ibu bilang apa, wajah bercahaya sampai orang bilang Ibu pakai susuk gitu ya, gitu. Masya Tapi kan Allah. saya nggak itu kan beresiko, pakai seperti itu juga beresiko. Iya, iya. Saya bilang ngapain pakai kayak gitu. Iya. Iya Masya Allah Bu gitu kan. Apalagi kan yang namanya sholawat hanya orang yang munafik aja ketika kita mengamalkan gitu kan jadi benci. Nah makanya, nah Bu sekarang kebanyakan gitu ya, nggak apa-apa kita ngobrol kata orang Garut ngalir ngidul gitu Bu ya. Di kolom komentar saya Bu, ataupun yang masalah ini kebanyakan nih yang punya hutang ya, semoga dengan bersilaturahmi dengan Ibu kita bisa sama-sama semangat terbuka nih. Ini Bu banyak yang masalah hutang nih Bu, masalah hutang. Tapi hutang itu nggak apa ya, sedikit demi sedikit tuh bisa ditutupin ya. Kalau mintanya kita wah harus ada uang 1 miliar ya nggak mungkin kan. Itu harus pelan-pelan, entah dibantu orang tuh berapa kita kecilkan ke hutang itu, lama-lama juga habis. Masalah itu juga selesai, semua hutang tuh selesai gitu. Soalnya kan gini Bu, banyak yang gara-gara hutang akhirnya akidahnya gitu ya melenceng, ya bunuh diri. Terus ya kadang-kadang ya sampai rumah tangganya ya berantakan gitu ya, hancur gitu kan. Nah jadi coba siapa tahu Ibu ada ilmu di sini gitu ya, berbagi gitu kan sama-sama apa namanya itu bisa. Saya juga gitu dulu, sampai sempat depresi, dapat dari mana ya uang, aku harus gimana. Perjalanannya pun panjang, nggak harus instan 1 bulan atau 2 bulan, nggak, masih diuji dulu. diuji nangis, kecewa, segala macam. Pokoknya kalau kita bisa melewati itu semua, insya Allah. Nah di saat kita dapat rezeki, entah itu kita keluarkan Rp5.000, kita ikhlasnya Rp5.000 atau Rp2.000 kita keluarkan gitu. Itu ibaratnya biar rezeki kita juga berjalan lancar. Wah harus uang harus dikeluarin 100.000, 200.000, sayang. Kalau kadang kan ada orang yang beli nggak mau ngeluarin zakatnya. Nah itu mesti dikeluarin zakatnya, meskipun cuma kita ikhlasnya 2.000, kalau ikhlas yang sampai gitu. Ini pasti ini sahabat-sahabat yang mendengar Ibu pasti seneng nih gitu kan, karena ilmu hutang nih. Kita nggak perlu harus memaksa meyakinkan orang. Bagi orang yang mau yakin, Masya Allah, iya Bu gitu. Gimana ya, kita nggak perlu kamu harus yakin, kamu harus ikutin saya. Itu kita nggak bisa, kayak mohon maaf ya Pak Ustadz. Nggak apa-apa, justru saya dengan senang. Kita kan di sini berbagi gitu ya, dalam arti ilmu itu kan pasti gitu kan ada dari siapa aja. Kita nggak boleh memaksakan, lah kok Anda nggak percaya tentang ini, kamu tuh harus yakin. Kita nggak boleh seperti itu. Ibaratkan biar mereka meyakini sendiri, merasakan sendiri apa namanya itu kelebihannya membaca sholawat. Kita nggak perlu memaksakan harus kamu baca ini, harus baca ini, nggak boleh. Biarkan mereka percaya dengan sendirinya, merasakan dengan sendirinya. Betul Bu. Nggak perlu kita harus wah aku merasa senang kenal sama Pak Ustadz, kenal sama ibu ini, kenal sama mbak ini. Kita nanti kadang terkadang merasa tinggi. Betul. Nah gitu, kita harus tetap rendah hati gitu Pak Ustadz. Mohon Masalah. maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wah saya malahan seneng banget, bahagia banget gitu. Dikira menggurui. Enggak, gitu. kita sama-sama belajar Bu. Kan gini Bu, kalau saya kan selalu menerapkan jurus 3S. Kenapa saya kasih jurus gitu ya, kadang-kadang kan dengan kita ngamalin sholawat, baik itu dengan sedekah, subuh, kalau saya sih ya Bu ya gitu. Kenapa gitu kan, saya namanya jurus. Kadang-kadang gini Bu, kita ngamalin sholawat, kadang-kadang baru sehari 2 hari kita kalah. Makanya kita pasang kuda-kuda biar kita tidak kalah Bu gitu ya gitu. Kadang-kadang nih baru sehari 2 hari kok nggak ada keajaiban,
3 hari tanpa kita sadari gitu kan. Tapi ketika kita pasang jurus, ketika setan mau masuk kita lawan, Bu. Kalau bisa kita pukul Bu. Banyak. Kadang kamu jangan pikir, berarti jangan pikir ini. Kadang pas pikir itu terlelap, kita terlelap seperti orang tidur. Iya. Kayak kamu berhenti baca ini. Nah, itu ada di pertengahan baca kita khusyuk banget. Iya. Betul. Itu ada Pak Ustaz. Ada nih. Kalau Pak Ustaz. Iya, ada Bu yang akhirnya gini gitu kan, beliau itu entah untuk saya untuk siapa. Kan gini Bu, ketika saya ini kan yang namanya kita bersholawat zikir itu kan kita dengan hati ya Bu ya, tanpa kita sadari ya Bu. Gitu kan. Suara kita, kadang-kadang gerakan kita bukan tanpa kita atau disengaja gitu kan, bukan gitu kan. Bukan gitu kan. Kadang-kadang lagi sallallahu ala Muhammad, tiba-tiba misalnya meneteskan air mata gitu kan, seperti itu. Kadang-kadang suara kita itu kayak lagi malas gitu kan, padahal kita bukan lagi malas gitu kan. Lah katanya frekuensi untuk bersolawat itu harus dinaikin, harus powerful katanya kan. Jadi berpikirnya emang berpikir ketika kita sholawat itu kayak yang malas gitu ya, pada seperti gini Muhammad, padahal bukan artinya kita di situ nggak semangat gitu, tapi ketika itu kita lagi terlelap dengan sholawat tersebut gitu, seperti itu. Ibu kan seperti tadi. Iya, padahal itu bukan terlelap seperti orang tidur. Iya. Nah, aku tidur enggak ya barusan. Nah, seperti itu pernah saya alami. Masya Allah. Iya, berarti itulah Bu. Salah satu itu sebenarnya kalau menurut saya keajaiban. Kenapa? Orang bisa terlelap sebentar ataupun ini gitu ya. Tiba-tiba ketika kita bangun lagi lah gitu, kaget. Oh, kita lagi salawat. Masya Allah. Nah, itu mudah-mudahan nanti ketika kita pas lagi dikir di tengah-tengah, tahu-tahu kita bisa bermimpi bersama junjungan kita Habibana wa Maulana itu Bu. Ya, salah gitu ya. Dia pernah seperti itu, terus pernah kayak orang mau pingsan kelihatan cahaya gitu. Entah itu cahaya apa ya. Ini bukan saya rekayasa, bukan. Iya. Mengada-ngada bukan. Saya sampai kaget, itu barusan apa ya? Seandainya saya mengerti bahasa alam, kan apa sih sebenarnya? Petunjuk apa yang mau disampaikan? Saya kan masih belajar juga Pak Ustadz, jadi sama Bu. Entah itu apa, isyarat apa, saya nggak ngerti. Cuman setiap kesusahan saya itu selalu ada aja pertolongan. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Nah itu Bu, keajaiban Ibu ya yang tadi udah diceritakan. Jadi Ibu ini ngamalin tidak ditentukan dengan bilangan ya, semaunya Ibu, tapi paling ininya 1000 lah ya Bu ya untuk paling Ibu. Paling banyak saya 1000. Jadi itu Ibu cicil gitu ya. Kalau bisa berpikirnya sampai menjelang subuh tuh jangan tidur itu. Oh iya. Itu bagus katanya. Jadi pas waktu-waktu menjelang subuh ya, di waktu sepertiga malam gitu ya Bu ya. Andai kata kita tahajudnya jam 3 sampai jam 4 tuh jangan sampai matahari terbit tuh baru kita bisa boleh tidur. Masya Allah. Bu, mudah-mudahan nih ya di kesempatan kali ini tuh ketika Ibu di sini bertestimoni ini mengkisahkan keajaiban yang Ibu rasakan yang tadi gitu ya, sudah kita dengar gitu. Jadi banyak keajaiban, bukan sebatas hanya secara finansial, justru jasmani gitu ya. Aura Ibu dengan sholawat Jibril ini menambah cahaya, bahkan menjadi pagar diri ya untuk Ibu dan keluarga. Nah, kalau yang paling berkesan selama Ibu mengamalkan sholawat Jibril itu yang mana Bu gitu? Yang paling pastilah semua sih ini Bu ya gitu. Tapi yang paling berkesan. Gitu. Menurut saya semuanya berkesan. Jangan orang herannya itu kok kamu bercahaya banget. Masya Allah. Orang-orang tuh mau jahat gitu yang paling saya awalnya saya nggak percaya kok orang ini jahat, ketahuan duluan ya, ketakutan sendiri. Ketakutan sendiri itu. Masya Allah ya. Apa yang dilihat? Saya kan nggak ngerti, cuman kok bisa ya orang ini kayak gini. Masya Allah, makanya Ibu tadi di situ ya di komentar bilang
jadi pagar diri ya Bu ya, gitu. Tagar diri. Gitu. Saya kurang tahu kalau menurut pengalamannya Pak Ustadz gimana. Itu emang begini Bu ya, yang namanya sholawat Jibril gitu. Banyak kan kalau kita pikir mungkin kita masukkan logika kita ke sholawat Jibril ini ataupun sholawat amal yang lain, itu sangat tidak akan masuk akal. Ibu banyak sekali ya, itu sama juga yang dari Jember dengan sholawat Jibril, hutang 1,8 miliar Bu bisa lunas. Tapi kenapa kalau dengan uang kok nggak bisa lunas gitu kan? Padahal kan yang bisa gitu ya. Ya itu bukan langsung instan bisa dapat uang sekian miliar. Iya. Itu bertahap, bukan langsung gitu. Kalau saya sih bertahap. Iya. Ya jadi yang namanya juga ajaib Bu ya, keajaiban gitu ya. Pasti tanpa kita tahu gitu, tanpa kita ketahui seperti itu Bu ya. Seperti itu. Baiklah Bu, kalau ini ya untuk sementara ini saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Ibu nih kisah Ibu ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua dan menjadi amal soleh untuk Ibu dan keluarga. Biar Ibu hidupnya tambah berkah, tambah sukses, dan yang paling utama di sini kalau ini ya di akhir ini silahkan Bu doakan sama Ibu biar sahabat Kahfi termasuk saya sendiri ya untuk kita semua lah gitu kan. Biar apa yang menjadi hajatnya saya di sini ya bila Ibu berkenan mohon doanya dari Ibu. Silahkan Bu didoakan sahabat-sahabat Kahfi 82. Mudah-mudahan segala hajat sahabat-sahabat semua, Ustaz juga dijaga sama Allah, dipermudah segalanya itu aja Pak Ustaz. Ya. Kita sama-sama belajar. Iya nggak apa-apa Bu, sama kita. Bu terima kasih banyak atas waktunya ya Bu ya. Mohon maaf nih udah diganggu. Ini untuk sama sahabat. Kita teleponan ini tanpa ada settingan apapun. Kita berbicara apa adanya ya Bu ya. Kita gak harus memaksakan orang harus betul gitu kan. Iya. Masing-masing ya, gitu. Betul. Yang penting kita niatnya baik. Betul. Semua juga akan berakhir baik. Masya Allah. Setuju. Harus selalu berbuat baik. Setuju. Intinya Robi habil hukma wa alikni bisolihin waz'alni min warasati jannati naim, bahwa segala sesuatu itu pasti akan ada hikmahnya. Di balik hikmah pasti akan ada sesuatu yang membawa kita dalam hidup yang penuh dengan keberkahan. Setuju ya Bu ya? Iya setuju. Ibu boleh saya sebutkan nanti nama ibunya di YouTube saya atau gimana? Atau saya samarkan? Alias saja, pakai alias. Oh iya, siap. Makasih banyak Bu ya. Saya pamit Bu. Semoga. Demikian yang bisa. Maaf kalau ada kekurangan kata-katanya. Sama-sama Bu, kita sama-sama ini. Pokoknya silaturahmi kita walaupun lewat udara, walaupun lewat online, kita jalin terus ya Bu ya. Ya. Terima kasih banyak. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.